Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton di channel YouTube Isnanda TV. Terima kasih sudah subscribe. Dan saya mohon maaf sudah lama sekali tidak upload video-video tentang investasi. Alhamdulillah hari ini masa-masa libur lebaran, ini H-1 Idul Fitri, sehingga saya ada waktu untuk membuat konten. Saya berharap bisa seperti dulu ya, bisa upload secara rutin begitu ya. Sebenarnya konten ini sudah saya siapkan sejak lama. Saya sudah berusaha mengundang beberapa rekan yang berkompeten dan punya pengalaman di bidang itu. Jadi konten ini membahas tentang investasi saham versus properti. Ada dua orang yang pengen saya datangkan. Beliau-beliau ini memang investasi di properti banget begitu, sedangkan saya kan investasi di saham begitu. Nah, saya pengen membandingkan dua jenis investasi ini ya. Bukan pengen saling menjelekkan sih, bukan, tetapi mana sih yang terbaik menurut saya sih disesuaikan dengan tujuan investasi kita ya. Kalau memang investasinya itu jangka panjang banget dan tidak buru-buru untuk bisa membuat investasi itu menjadi liquid, menurut saya sih properti itu sulit ya untuk diuangkan begitu. Jadi perlu waktu, tidak serta-merta langsung bisa diuangkan dalam waktu sehari dua hari begitu. Kalaupun bisa diuangkan properti itu dalam jangka waktu sehari dua hari, tentu harganya ya seadanya, anjlok gitu. Karena saya pernah dengar istilah bahwa investasi properti itu ya siapa yang sabar dia yang menang gitu ya. Jadi kalau kita jualnya buru-buru ya nanti harganya anjlok begitu. Jadi investasi properti versus saham itu menurut saya perbedaannya adalah di sisi likuiditasnya. Kalau di saham kita bisa jual di hari itu dan bisa transfer dari rekening RDN, RDI ke tabungan biasa. Jadi nggak ada jangka waktu yang lama lah. Ya maksimal 2 hari kalau RDN-nya beda bank begitu. Kan di di sekuritas tuh ada aturan H+2 gitu ya. Jadi 2 hari udah bisa cair lah. Bayangkan kalau properti itu bisa cukup lama, bisa berbulan-bulan belum terjual begitu ya. Jadi menurut saya sih investasi saham masih unggul sedikit dalam artian bisa dicicil juga, artinya dengan uang 500.000, sejuta itu udah bisa beli saham. Kalau beli properti itu kan harus uang besar gitu. Kalau jual juga harus semuanya gitu. Bisa sih dipecah-pecah beberapa sertifikat, cuma kan usahanya tuh gede banget, harus ke notaris, ke badan pertanahan, itu membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa, menyita waktu lah dan tenaga. Biayanya jual beli itu juga lumayan gitu ya, pengalaman saya. Jadi saya juga invest properti itu karena orang tua saya meminta saya untuk investasi di tanah. Padahal saya dosen pasar modal, saya investasi di saham. Nah, saya ambil jalan tengahnya. Jadi investasi itu bukan ini atau itu, tapi sebaiknya ya investasi itu ini dan itu. Jadi saham juga kita ambil, tanah juga kita ambil begitu. Jadi saya pernah nih beli satu bidang tanah. Biaya untuk balik nama, biaya notaris itu lumayan, saudara, lumayan. Sampai sekitar 32 juta karena memang waktu itu penjualnya itu tidak mau repot, intinya biayanya itu semua ditanggung pembeli, ditanggung saya. Jadi sampai 32 juta. Oke, ini sudah azan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.